Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat PTA Pekanbaru yang kami hormati, izinkan kami kembali mengudara melalui ruang podcast Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Kita ngobrol di peradilan. Pada kesempatan ini kami sengaja memilih sebuah topik, yaitu manajemen administrasi peradilan. Untuk membahas topik ini sengaja kami mengundang Yang Mulia Bapak Dr. Antus M. Syahril SHMH, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Untuk menyingkat waktu, langsung saja kita sapa narasumber kita pada kesempatan ini. Assalamualaikum Yang Mulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Bapak terlihat segar dan bersemangat hari ini Pak. Ada rahasia yang bisa disampaikan ya, Pak? Yang penting kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita. Karena memang tugas-tugas kita ini kan ada tugas beribadah kepada Allah, harus bertugas untuk memimpin keluarga, kemudian juga kita kebetulan sebagai yang bekerja di Mahkamah Agung, memimpin peradilan gitu. Jadi alhamdulillah tentu tugas-tugas yang seperti ini harus kita jalankan secara harmonis ya. Artinya tanpa menganaktirikan satu tugas dengan tugas yang lain gitu. Tentu sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi saya kira rahasianya ya bagaimana kita bisa menyukai tugas kita. Apapun yang kita temui di lapangan ya kita tekuni dengan sebaik-baiknya. Dan tidak perlu menjadi beban pikiran gitu loh. Dinikmati, enjoy gitu Pak. Nah, enjoy saja dan sesuai dengan regulasi yang ada gitu ya, kita jalankan sebagaimana apa adanya begitu. Kira-kira konsep saya di dalam bekerja gitu. Dan tentu saja prinsip kita bekerja di samping dia merupakan pekerjaan yang rutin atau tugas kita yang rutin ya, tetapi kita harus niatkan bahwa itu bagian dari pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir begitu saya cara bekerjanya di dalam menjalankan tugas-tugas kita ini gitu. Terima kasih Pak. Sangat inspiratif Pak. Kemudian Bapak kan sudah malang melintang di dunia peradilan, khususnya peradilan agama ya Pak ya. Ya, terkait dengan topik yang kami sampaikan tadi tentang manajemen administrasi peradilan. Ini apa kira-kira yang patut Bapak sampaikan tentang ini Pak? Saya kira begini, bahwa memang sejak dari pimpinan pengadilan tingkat pertama, kemudian menjadi hakim tinggi, kemudian seterusnya menjadi wakil ketua PTA, pernah di Pekanbaru, pernah di Bandar Lampung gitu ya, di Jambi. Nah, kemudian juga ketua PTA misalnya dari sini jadi wakil kemarin itu tahun 2019 saya ke Palu ya, Sulawesi Tengah menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu. Kemudian pindah mutasi ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, kemudian mutasi lagi ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Nah, baru beberapa September yang lalu 2023 itu saya sudah berada lagi di PTA Pekanbaru gitu. Nah, itu kira-kira apa yang kami. Nah, terkait dengan masalah administrasi peradilan, kalau kita melihat bahwa struktur Mahkamah Agung itu kan sekarang
ada pimpinan ketua Mahkamah Agung gitu ya. Itu di bawahnya itu ada 2 wakil ya. Wakil bidang yudisial dan wakil bidang non yudisial gitu. Nah, ini menggambarkan bahwa tugas di peradilan itu yang termasuk tugas kita pokok itu, tugas pokok kita itu adalah yang pertama terkait dengan mensukseskan bidang yudisial dan juga mensukseskan di bidang non yudisial gitu. Nah, ini sudah merupakan gambaran ya, gambaran bagaimana administrasi peradilan itu atau kita bagaimana memanage administrasi peradilan itu dilihat dari segi tugas kita. Dan itu disesuaikan dengan struktur Mahkamah Agung itu sendiri gitu. Jadi lingkup dari tugas kita itu ada yang yudisial, ada yang non yudisial gitu. Jadi seperti itu kira-kira gambarannya. Jadi keterkaitan dengan masalah administrasi yudisial. Kalau dari segi manajemen peradilannya, ya itu kan manajemen peradilan itu kan adalah bertujuan untuk memastikan bahwa penyediaan keadilan yang cepat. Jadi keadilan yang cepat bisa kita raih, yang adil dan transparan bagi masyarakat gitu. Nah, itu dari segi yudisialnya. Nah, kemudian tentu saja dengan ini ada yang namanya manajemen administrasi peradilan. Gitu. Jadi katakanlah manajemen administrasi peradilan ini bagian dari manajemen peradilan secara umum gitu. Jadi gambarannya seperti itu gitu loh. Nah, itulah tugas-tugas kita di bidang pimpinan, dia bagaimana dia bisa memimpin dari 2 hal itu. Kemudian di bawahan itu juga harus melaksanakan 2 tugas itu juga gitu. Nah, coba kita lihat di pengadilan tingkat banding. Pengadilan tingkat banding itu ada sekretaris ya, sekretaris peradilan. Nah, ada panitera peradilan tingkat banding ya. Jadi ada panitranya, ada sekretarisnya gitu. Nah, panitera ini melaksanakan tugasnya masalah administrasi perkara, administrasi yudisial gitu. Ya kan? Sedangkan sekretaris adalah melaksanakan administrasi non yudisial. Ya, itu. Jadi ini bisa kita pahami bahwa memang tugas-tugas kita itu seperti itu. Kemudian juga antara pejabat yang terkait dengan yudisial dengan non yudisial itu berbeda cara hubungan antara pimpinannya dengan jabatan yang berada di bawahnya. Maksud saya begini, kan kalau ada struktur itu ada garis pimpinan ke sekretaris, dipimpinan ke panitera gitu ya. Nah, yang pertama ada garis yang disebut dengan garis koordinasi. Seperti misalnya hubungan antara Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan hakim-hakim tingginya itu sebenarnya adalah hubungan koordinasi. Ya. Ketika ketua sudah menetapkan majelis yang akan menangani suatu perkara, itu sudah cukup. Jadi ketua tidak boleh mengintervensi bahwa ini harus diputus begini gitu. Tidak boleh diintervensi karena memang dia itu hubungan antara ketua yang menetapkan PMH dengan majelis yang ditetapkan itu dia tidak boleh mengintervensi. Nah, itulah yang disebut dengan garis koordinasi. Ya. Makanya kalau di struktur itu garisnya itu terputus-putus. Garisnya itu terputus-putus. Jadi terputus. Nah, terputus-putus itu maksudnya hubungan antara di atasan dengan bawahan itu hanya bersifat koordinasi. Jadi bukan bersifat instruksi dia. Nah, kemudian yang kedua ada biasanya garis-garis itu yang tidak putus-putus. Itu garis lurus, garis tebal ya antara satu pejabat di atasnya dengan pejabat yang di bawahnya. Nah, itu yang disebut dengan garis tanggung jawab. Artinya tanggung jawab itu bahwa
ketua nanti memerintah kepada sekretaris misalnya untuk mengerjakan ini, kegiatan ini, itu perintah dari ketua ke sekretaris. Jadi instruksi. Ada intervensi di situ. Boleh dan itu di situ intervensi itu boleh gitu loh. Karena memang dia harus bertanggung jawab terhadap instruksi itu. Dia tidak bisa melaksanakan, minta dipertanggungjawabannya. Mengapa Anda bisa? Apa yang kurang? Apa yang persoalan yang terkait dengan masalah ini yang saya perintahkan ini, tapi Anda tidak mampu untuk melakukannya. Jadi betul-betul hubungan itu hubungan tanggung jawab gitu. Jadi oleh karena itu memang di dalam sebuah manajemen itu, manajemen administrasi peradilan itu ada dua hal itu. Ada yang garis koordinatif dan ada garis instruktif. Jadi tanggung jawab dari atasan ke bawahan, sehingga dia harus bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh atasan kepada bawahannya gitu. Tentu saja hal ini nanti juga ada tantangannya. Terima kasih Pak. Saya punya pertanyaan selanjutnya ini Pak, terkait dengan administrasi manajemen ini, dan ke depan manajemen administrasi ini pasti punya tantangan tersendiri terkait kemajuan tadi Pak. Bagaimana Bapak melihatnya Pak? Ya, disinilah jadi memang ketika kita akan melaksanakan tugas itu ya, itu kita sudah mengkaji secara mendalam bagaimana sistem penugasan itu dan bagaimana sistem koordinasi itu ya, koordinatif itu gitu ya. Sehingga dengan demikian tentu di dalam pelaksanaan tugas ini yang sangat berpengaruh, yang tadi disebut sebagai sebuah tantangan dalam kajian administrasi peradilan, yaitu ada beberapa hal yang terkait dengan masalah keberhasilan kita di dalam menjalankan tugas itu. Jadi ada beberapa faktor tantangan yang harus kita hadapi gitu. Tapi ini bukan halangan, tantangan. Nah, karena ini tantangan, kita juga harus berani berhadapan dengan tantangan itu. Tantangan ini kita selesaikan dengan cara apa, ya kan? Kemudian cara solusi dari tantangan itu apa, gitu, ya. Nah, jadi kalau saya melihat ada beberapa hal yang tantangan-tantangan yang kita hadapi di Mahkamah Agung ini terkait dengan masalah administrasi peradilan ini. Yang pertama, administrasi peradilan ini sukses dan tidaknya sebuah program yang kita canangkan itu tergantung kepada tantangan yang terkait dengan masalah kegagalan tim bekerja gitu, di pengadilan itu. Jadi kan kita ini kan tim ini. Saya sebagai ketua punya tim sekretaris dengan jajarannya, kemudian panitra dengan jajarannya, itu tim saya. Sebagai ketua, saya sebagai mengkoordinir kegiatan-kegiatan itu. Nah, tantangan biasanya itu terkait dengan masalah bagaimana kita melaksanakan kebersamaan itu untuk menjalankan tugasnya itu sendiri, ya kan? Gitu. Jadi artinya adalah tantangannya adalah kegagalan tim kerja itu di pengadilan gitu. Karena biasanya yang namanya tim kerja itu bekerja itu adalah bahwa semua anggota tim itu bekerja untuk secara bersama untuk menentukan target kerja yang kita jalankan gitu loh. Nah, apakah kita bekerja dengan berkoordinasi dengan baik atau tidak gitu, atau mungkin ada persoalan-persoalan di mana masalah terkait dengan tim ini bekerjanya kan harus antara tim yang anggota tim yang satu dengan anggota tim yang lain. Itu yang pertama harus berkoordinasi, dia bersinergi juga. Bersinergi gitu. Jadi kemudian disitulah kekompakan itu menjadi kata kunci, ya kan? Jadi jangan sampai ada satu anggota yang tidak peduli terhadap
kerjanya tim ini gitu. Nah, ini yang harus kita pastikan bahwa semua tim itu mengetahui tugasnya ini, ya kan? Kemudian dia mampu punya kompetensi untuk melakukan itu, ya kan? Kemudian dia bisa berkoordinasi dengan temannya. Jadi dia tidak bekerja sendiri-sendiri gitu, tetapi dia bekerja secara kompak, secara tim gitu, secara satu tim yang harus bekerja dengan ini. Jadi ya nanti ada yang menentukan, yang anggota ini mengerjakan yang ini mengerjakan ini, kemudian nanti akan menjadi satu, menjadi hasil dari pekerjaan bersama itu gitu. Jadi kata kuncinya adalah kekompakan itu gitu. Kalau jadi yang menjadi tantangan itu yang pertama ketidakkompakan. Nah, kekompakan ini kan intinya adalah terkait dengan koordinasi, ya kan? Koordinasi, karena memang antara satu anggota tim itu dengan anggota lain tidak punya hubungan yang baik, atau misalnya ada tidak silaturahminya tidak bagus misalnya, sehingga dia tidak bisa berkomunikasi dalam menjalankan tugas gitu. Jadi sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa masalah tantangan administrasi peradilan ini ya, di peradilan ini itu yang pertama itu kegagalan tim kerja kita di pengadilan itu. Ya, faktornya ya karena memang tim ini tidak bisa bekerja secara kompak, secara berkomunikasi antara keduanya gitu ya. Nah, kemudian pertantangan yang kedua yang biasa terjadi di peradilan itu masalah teknologi informasi. Jadi teknologi informasi ini menjadi tantangan ketika memang masyarakat kita ini sudah ada harapannya terhadap kita. Jadi harapan masyarakat itu yang minta dilayani dengan tepat, dengan baik, dengan cepat. Nah, bagaimana kita bisa memenuhi harapan masyarakat ini? Ya tentu satu-satunya sesuai dengan kemajuan zaman pada hari ini, ya kita harus memanfaatkan teknologi informasi. Nah, persoalannya adalah apakah kita, Mahkamah Agung atau jajaran peradilan yang 4 peradilan yang berada di bawahnya ini siap untuk menggunakan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, yang masyarakat itu sudah tinggi harapannya. Ya, jadi kalau dulu-dulu tidak terlalu seperti itu keharapan masyarakat ini. Kalau akhir-akhir ini sudah seperti ini. Jadi dia harus dilayani dengan cepat, dengan tepat, dengan baik gitu ya. Nah, ini yang harus ini. Nah, maka untuk mencari solusi supaya bisa dilayani secara tepat, baik dan cepat itu, maka kita harus menggunakan teknologi informasi. Nah, disinilah tantangan kita. Bisa nggak kita bekerja untuk memenuhi harapan masyarakat itu dengan cara memanfaatkan teknologi informasi, ya kan? Nah, tentu saja ini juga nanti akan terkait dengan masalah apakah SDM sudah siap apa belum. Ya, kenyataannya di masyarakat kita atau di pengadilan tinggi agama saja, SDM yang berlatar belakang teknologi informasi sangat terbatas. Ya. Sangat terbatas gitu loh. Apalagi yang di pengadilan agama kita juga sangat terbatas. Kita saja di PTA yang sebagai pengadilan tingkat banding ini itu juga terasa terbatasnya kemampuan itu gitu. Nah, ketika memang nanti waktu berjalan, bahwa SDM teknologi informasi ini akan bertambah ya. Nah, tetap sekarang ini dari bekerja konvensional ke memakai teknologi informasi, ya tentu kita harus mencari jalan yang terbaik itu ya. Terbaik. Nah, misalnya kalau memang di pengadilan tinggi agama misalnya masih banyak tenaga-tenaga misalnya kepanitraan,
yang belum terlalu ini dengan teknologi informasi. Nah, ini menjadi tantangan kita, bagaimana caranya agar mereka ini ya menyesuaikan diri. Dulu mendampingi persidangan itu dengan konvensional, dengan cara mengetik, dengan cara menulis biasa. Nah, sekarang harus berhadapan dengan teknologi informasi. Ya harus bisa menyesuaikan diri. Ya, serba komputerisasi. Nah, serba komputer gitu ya. Nah, sehingga dengan demikian tentu mereka diharapkan bisa menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman ini, keadaan zaman ini, dan tuntutan zaman ini gitu. Nah, disinilah nanti yang akan menjadi tantangan kita ya. Nah, sekarang juga di peradilan ini ya, secara ini dari Mahkamah Agung sudah ada yang namanya SIPP ya kan. Jadi kemudian ada yang namanya peradilan secara elektronik ya, ECOT ya. Ini juga kita harus menyesuaikan. Jadi semakin ke depan ini ya memang tenaga-tenaga kita ini memang harus terampil gitu. Beberapa saat lagi ini peradilan elektronik berperkara di peradilan agama di tingkat pertama sudah secara elektronik. Kemudian sekarang banding bisa secara elektronik gitu ya. Nah, ini besok-besok ini sebentar lagi kita akan mendapat sosialisasi lagi terkait dengan masalah bagaimana perkara kasasi dan perkara peninjauan kembali nanti bisa secara elektronik. Nah, ini tantangan ini luar biasa dalam yang harus kita hadapi dalam waktu dekat ini gitu ya. Jadi tidak mudah sebenarnya ketika kita memang harus berubah dari konvensional menjadi memakai teknologi informasi itu. Nah, hal yang kedua menjadi tantangan. Jadi pertama tadi kekompakan tim, yang kedua terkait dengan masalah teknologi informasi. Nah, yang ketiga itu terkait dengan masalah SDM-nya itu sendiri. Yang pertama dari segi kuantitas kita sudah kekurangan pegawai, ya kan? Yang harusnya di sebuah PA itu misalnya harus 30 paling tidak, paling kita sekarang ini kenyataannya ada yang 19, ada yang 20 gitu. Nah, itu sudah terkait tantangan kita berhadapan dengan SDM gitu. Jadi memang kita harus mengakalinya, mencari strategi bagaimana dengan SDM yang ada itu tugas harus selesai gitu. Jadi tidak boleh menyerah terhadap walaupun kita kekurangan SDM, sumber daya manusianya, ya kita jangan sampai mengurangi target-target pekerjaan yang harus kita selesaikan gitu. Nah, itu tantangan gitu ya. Itu dari segi SDM-nya. Nah, apalagi sumber daya manusia ini harus selalu kita tingkatkan kemampuannya. Ya seperti tadi itu. Ya, hakim tinggi, kalau dia sudah hakim tinggi generasi saya misalnya sudah tua, dia tidak terlalu familiar dengan masalah komputer gitu ya. Masalah membuka SEPP aja dia tidak bisa buka dan sebagainya itu. Nah, tapi saya merasa optimis dengan adanya hakim tinggi masih relatif masih muda ya, tentu mereka akan menyesuaikan diri, punya kemampuan untuk masalah pelaksanaan tugas kita dengan teknologi informasi itu gitu ya. Itu sebagai bahan merasa optimis kita terhadap hal yang seperti itu. Tapi pada dasarnya tantangan-tantangan dari segi mengadministrasikan peradilan ini itu memang harus kita hadapi ya. Baik tantangan di bidang yudisial ya kan, maupun tantangan dari segi non yudisial ya kan, misalnya untuk BMNN, kemudian masalah kepegawaian, masalah keuangan dan sebagainya. Ini kan harus kita ini. Jadi tenaga keuangan harus profesional, dia mengetahui seluk-beluk keuangan, dia tentang masalah BMN. Ya dia harus mengetahui persis bagaimana aturan terkait dengan masalah inventaris peradilan misalnya. Nah, apalagi juga terkait dengan masalah
kepegawaian misalnya. Nah, ini juga harus memiliki SDM yang sesuai. Tetapi memang ke depan tentu akan ada antisipasi kita secara institusi di Mahkamah Agung. Jadi saya kira terkait dengan masalah tantangan, jadi yang pertama masalah menata tim kerja yang bagus, kemudian masalah bagaimana kita bisa menerapkan teknologi informasi. Yang ketiga adalah terkait dengan sumber daya manusia. Ya. Yang Mulia, saya lihat potenkan Bapak masih banyak tuh, Pak. Saya yakin apa yang Bapak sampaikan tadi itu adalah sampel di antara sekian banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh dunia peradilan, khususnya di manajemen administrasi. Mungkin kita sudah tiba di bagian akhir ini, Pak. Menurut kami Bapak pasti punya kiat-kiat bagaimana caranya Bapak menghadapi tantangan itu di organisasi yang Bapak pimpin di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Jadi terima kasih. Jadi di antara tiga tantangan tadi, tentu juga cara mengatasinya, mencari solusinya kita harus melihat dari tantangan itu sendiri. Nah, misalnya terkait tadi masalah tim, tim kerja kita itu, kalau timnya buruk, berarti tidak berhasil, kan? Nah, tentu kita untuk mengatasi tantangan dari segi tim kerja ini, tentu salah satunya menurut saya adalah bagaimana tim kita ini atau mungkin sistem manajemen kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru ini harus bekerja secara kolaboratif. Kolaboratif itu bekerja sama secara intim, secara bagus antara satu bagian dengan bagian yang lain, gitu loh. Jadi dia tidak secara parsial mengerjakan tugasnya. Orang yang namanya tim itu bekerja sama, gitu. Jadi tidak ada suatu tim yang bekerja sendiri-sendiri, tidak ada. Itu bukan tim namanya, gitu. Nah, oleh karena itu jalan yang paling bagus terkait dengan tantangan yang berkaitan dengan masalah tim kerja ini, maka kita harus bekerja secara kolaboratif. Jadi bekerja antara suatu bagian dengan bagian yang lain dengan secara baik, berkoordinasi, berkomunikasi dengan baik, sehingga dengan demikian tidak hanya sekedar selesai, tetapi selesainya itu harus sempurna tugas itu. Nah, tuntutan satu-satunya adalah bagaimana kita tim itu bekerja secara kolaboratif. Baik itu kolaboratif antara tim itu sendiri maupun kolaboratif dengan satker yang lain, gitu ya. Nah, kita di PTA ini kan sudah berkolaborasi dengan eksternal kita, sudah kolaborasi dengan Pemda, masalah isbat wakaf, setelah juga kita berkolaborasi dengan Polda Riau, masalah keamanan persidangan, sita dan eksekusi misalnya. Nah, ini juga kolaboratif. Judulnya itu adalah kolaboratif, gitu. Jadi tim ini harus bisa bekerja secara ini. Ini solusi di bidang tantangan terkait dengan masalah tim kerja, gitu. Nah, kemudian terkait dengan masalah tantangan tentang teknologi informasi, maka kata kuncinya adalah bagaimana di PTSP kita, pelayanan satu pintu kita itu memanfaatkan teknologi informasi di dalamnya. Nah, dan kita di PTA Pekanbaru ini sudah ada yang namanya kapal layar, aplikasi-aplikasi yang lain terkait dengan masalah tugas-tugas bagaimana memudahkan masyarakat untuk bisa kita layani dengan baik dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang bertema teknologi informasi, gitu. Nah, ini suatu hal yang strategis yang harus kita jalankan untuk mengatasi tantangan-tantangan tadi, tantangan yang kedua dengan pertama dengan kolaboratif, kemudian tantangan kedua teknologi informasi
dimanfaatkan secara baik di PTSP kita, ya, baik PTSP tingkat banding maupun PTSP di tingkat pertama pengadilan agama gitu ya. Nah, kemudian di bidang SDM pembinaannya itu mengarah kepada suatu kerja yang bersifat adaptif. Adaptif itu maksudnya begini. Dulu kita bekerja menyelesaikan administrasi perkara misalnya, itu kita bekerja secara konvensional. Nah, sekarang ini tidak bisa lagi. Kalau hanya bisa melayani secara konvensional, misalnya tadi panitera penggantinya itu tidak bisa komputer, tidak bisa membuka aplikasi, ya sudah dia ketinggalan gitu. Jadi dia ini harus menyesuaikan diri, artinya mengadaptasikan dirinya dari dulu cara kerja konvensional menjadi cara kerja teknologi informasi gitu. Nah, kemudian SDM kita ini berkaitan dengan masalah kemajuan zaman, maka harus memperbarui kemampuannya. Artinya sesuai dengan kemajuan zaman. Kalau dulu bisa, kalau hanya sekedar mendampingi sidang misalnya, bisa dengan diketik mesin ketik, ya sekarang tidak boleh lagi dengan mesin ketik, harus meningkatkan kemampuannya dalam hal itu gitu. Nah, jadi kalau boleh saya kesimpulkan bahwa cara untuk mengatasi tantangan-tantangan administrasi peradilan tadi itu, kalau yang terkait dengan tim kerja harus dengan kolaboratif, kemudian kalau yang terkait dengan teknologi informasi harus kita manfaatkan teknologi informasi itu dengan sebaik-baiknya untuk melayani masyarakat lewat PTSP kita. Kemudian terkait dengan pembinaan terhadap SDM, harus kita tuntut bahwa mereka itu harus kerja secara adaptif dan memperbaharui kemampuan skill mereka untuk menyesuaikan diri dengan teknologi informasi itu sendiri gitu. Jadi seperti itu, mudah-mudahan saya berharap ya kita di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, termasuk di dalamnya kepemimpinan di Pengadilan Agama di wilayah PTA Pekanbaru ini, itu harus menyesuaikan diri dengan tantangan-tantangan tadi gitu ya. Sehingga seorang ketua pengadilan tingkat pertama ya harus mengerti ini tantangan administrasi peradilan di PA itu seperti apa gitu, terkait teknologi informasi bagaimana, kemudian SDM kita bagaimana, kemudian tentang cara tim kerja mereka itu seperti apa gitu. Jadi inilah, tetapi saya tidak pesimis gitu, karena memang kita sudah berzona integritas gitu ya, karena berzona integritas itu sudah menyangkut itu semua ya, menyangkut teknologi informasi, menyangkut masalah tim kerja kita, kemudian juga menyangkut masalah SDM kita. Saya pikir ketika kita sudah melaksanakan pembangunan zona integritas, masalah tantangan-tantangan ini tidak terlalu berat untuk kita hadapi dengan baik. Tentu saja memang pengawasan, monitoring perlu kita lakukan dengan baik ya, selalu kita laksanakan. Kemudian pengawasan dan pembinaan selalu kita sampaikan kepada pengadilan-pengadilan agama yang dalam wilayah kita ya, sehingga apa yang menjadi temuan kita tidak lanjuti ya, kita teruskan kepada mereka untuk bisa dilanjuti. Saya kira begitu, terima kasih. Ada yang bisa ditambahkan? Ya itu tadi, jadi saya kira apa yang sudah yang sudah kita lakukan pada hari ini, saya optimis bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru ini insya Allah ketika kita konsekuen untuk menjalankan dan menyadari apa yang menjadi tantangan administrasi peradilan di lingkungan kita ini, insya Allah semua pimpinan bisa sadar itu, bisa mengetahui itu, dan insya Allah kita bawahan-bawahan juga sudah mengerti ya tentang persoalan-persoalan yang harus kita hadapi. Ya tentu saja ini nanti akan
bisa selesai pada waktunya dan akan jalan sesuai dengan harapan kita. Jadi saya kira itu harapan penilaian saya terhadap Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru ini, yang mudah-mudahan selaras dengan kita melaksanakan zona integritas. Itu masalah tantangan itu sudah bisa kita carikan jalan keluarnya. Mudah-mudahan Pengadilan Tinggi Agama dengan pengadilan agama yang ada di dalam wilayah PTA Pekanbaru ini bisa berjalan sesuai dengan regulasi dan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat kepada kita. Saya kira demikian terkait dengan masalah ini. Mudah-mudahan bisa kita jalankan dengan baik. Mudah-mudahan Allah merestui apa yang sudah kita lakukan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pencerahannya yang mulia Bapak Ketua PTA Pekanbaru. Insya Allah apa yang Bapak sampaikan ini memberi manfaat yang besar bagi kalangan aparatur peradilan dan secara umum kepada sahabat PTA Pekanbaru pada umumnya. Demikian yang dapat kami sampaikan pada edisi kali ini. Salah dan kurang mohon maaf, dan sekali lagi terima kasih Pak KPTA, dan kita sudahi dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.